Pak Saifuddin sampai berkata melarikan diri gitu loh. 2000, Segitunya. 2021 Iya. bulan kemarin April. Oh ya 2021 ya. Tahun lupa ini saya. bulan kemarin. Iya. Tahun ini masih ya Pak Iya. ya tahun Nah. ini. Nah, di situ Saya Bapak sudah warga Eropa itu. Iya. Ya saya sebelumnya juga tahu kan Bapak sudah menjadi warga, kan sering saya tanya juga kan, sudah menjadi warga Eropa. Dari mana jalannya melarikan diri? Melarikan diri dari mana? Pernyataannya itu apa? Ya kan, melarikan diri dari hukum. Hukum apa yang berlaku sama Pak Paul yang notabene adalah warga negara Eropa? Itu sama saja kita mengadukan si Salman Rushdie misalnya. Kan tidak ada bedanya gitu loh. Jadi makanya saya lihat, kok jadi Abi melencengnya jauh sekali dan cenderung sudah membuat cerita yang tidak benar. Sabto Harun, lalu Bhinneka Tunggal Ika. Sebentar, ini namanya bukan Bhinneka Tunggal Ika, karena sama MUI udah nggak boleh pakai BH lagi nih. Oke dah, Sabto Harun dulu. Salam Pak Paul. Ya, Salam. sebentar. Ya, tapi habis ini ada Pak Puten udah masuk lagi nih Pak Puten nih. Oke, Sabto Harun dulu, silakan. Ya, saya sangat senang benar kalau ikut di YouTube-nya Pak Ocang jadi pinter, ya kan? Jadi bijak. Jadi kondisi situasi yang sekarang terjadi memang itu Pak Paul, tapi kami berkhidmat, kami nggak berpikir hal-hal yang seperti terjadi di dalam peristiwa Muhammad Kaceh. Justru kami di sini bersama teman kita akan berjuang untuk satu keutuhan NKRI karena Muhammad Kaceh adalah trigger. Jadi isi daripada ini kami akan menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal yang kami sedang hancur. Ini kan di balik ini semuanya kelompok-kelompok garis keras. Jadi memang kalau kita yang bersuara, saya setuju Pak Paul bersuara itu Tuhan izinkan. Yeremia lebih keras, nabi-nabi lebih keras. Lanjut. Ya, Pak. Ya, lanjut. Banyak orang-orang yang benar tadi barusan Bapak bilang nih, orang-orang Saduki Farisi yang duduk di gereja, berdasi, berjubah, hanya bicara kekurangan orang, tapi dia tidak pernah memberi yang terbaik untuk orang lain. Jadi saya dengan tim tetap maju terus. Besok kita tanggal 21, kita harus merapatkan barisan berbicara tentang kebenaran. Dengan apa? Dengan menyatakan bahwa Indonesia kalau tidak diselesaikan hukum dan kebijakan yang adil, Indonesia lebih baik bubar. Karena kenapa? Buat apa Indonesia dibilang maju, sedangkan hukum yang terlihat tidak diselesaikan. Ini bukan sekedar saya bicara, sekedar bisa, tapi saya sudah lakukan ini Pak. Tadi Pak Paul Ceng sama lagu tuh gayanya kayak apa? Nggak pernah melakukan sesuatu. Kami udah bubarin EPI, udah bubarin lesek, kami maju. Kalau kami dilihat di YouTube, kami gulingin kelompok mereka, sound sistemnya. Jadi seperti ini siapa lagi kalau bukan kita yang berbuat? Masa kita nunggu mati, nunggu kita harus melihat penyesalan baru kita bangkit? Nggak bisa. Hari ini benar Pak Paul Cang, yang saya harapkan kita tetap bersuara, gandeng semua orang-orang yang supaya mengerti, belajar tentang hikmat. Kesatuan, keutuhan, kebersamaan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Hari-hari ini memang ada perpecahan. Bukan di kelompok seperti yang sedang terjadi di internalnya Pak Paul Cang. Di teman-teman saya juga ada, tapi saya bilang satukan visi. Bukan kita bicara tentang uang, bicara tentang panggung, tapi kita bicara tentang hati nurani. Kita sudah berlihat apa yang tidak adil di negeri ini. Soal mati adalah ukuran, tapi kalau kebenaran adalah tanggung jawab kita. Karena kita kan tahu namanya Kristus, tahu apa yang disebut dengan firman. Kalau kita menjadi penonton, lebih baik kita jadi orang yang nggak punya agama, tapi kita adalah orang yang mengikuti kasih karunia. Jadi kita mau menyampaikan kabar baik ini lewat cara aksi kami, Pak. Jadi terima kasih toh sudah dilakukan oleh teman-teman. Yang tidak kami sebut. Ya, Pak Sabto Harun, lihat nih di layar sudah saya umumkan ya ini ya. RIP toleransi besok kumpulnya di Tugu Proklamasi
titik aksinya Kementerian Agama hari Kamis ya, 21 Oktober, betul? Kamis, Pak. Kamis Kamis. 21 Oktober jam 12 sampai jam 5 ya, dress code-nya hitam. Ya, ini Pak Sabto Harun, juga Pak Franky dan Ade Sarah ini ya kontaknya ya. Iya. Terus Juga Pak Marlin ya, itu lagi ya. Nah, Ade Lahagu, kamu belajar dari orang ini. Urat takutnya udah putus. Tadi itu harus saya push up, Pak. Saya di kelompok relawan maupun kelompok AB, kamu udah kenal orang-orang, jadi ngeri. Nah, saya bilang kalian bukan musuh, kalian orang bodoh yang saya harus pintar. Karena Ya. benar. Oh betul, Ade Lahagu itu bukan musuh Pak, itu adalah orang bodoh yang harus kita bimbing Pak. Benar, jadi kita bimbing supaya mereka nggak jatuh dalam dosa. Ini masa orang seperti itu kok harus menyerang seperti nggak etika. Kita harus belajar sama orang yang lebih, bagaimana orang tua kita hargai. Jadi bukan kita bicara tentang ini. Saya kesel tadi kalau dikasih, saya bilang kamu alamatnya, saya datang ngopi bareng-bareng. Jadi saya memang situasi kondisi seperti itu Pak. Tapi saya percaya ini pesan-pesan saya berharap Pak Paul, Pak Abdi, semua itu menjadi teladan buat kami supaya bersatu hati. Dan memang benar kalau antara gelap dan terang tidak bisa satu, tapi Tuhan punya cara hikmat yang akan membawakan kita menjadi terang buat semua. Saya berharap dengan kondisi ini kita bersatu, karena perjuangan, benar Pak Paul, perjuangan ini nggak sampai saat ini, panjang, jauh, dan sampai harus lelah, tapi kami tahu ada hasilnya apa yang Pak semua yang lakukan, semua untuk Indonesia. Itu yang dari saya. Terima kasih, dukung doa supaya kami tetap dalam tim yang utuh, tidak tergoyahkan karena mamon, tidak terutuh karena panggung, tidak tergoyahkan karena sombongan, tetapi kami mau tetap bahasa kami yaitu keadilan supaya dibentangkan di negeri yang tercinta Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Oke. Luar biasa Pak Sabto, tetap semangat ya, terus merapat dengan Pak Putih terus ya, tim untuk LSM kita. Ini ada Pak wartawan Ahan, pakai nama apa ya Pak Ahan ya? Tolong jawab di WhatsApp-nya dong, pakai nama apa, nanti saya buka ininya. Ahan. Mana nih Ahan ini? Pak Ahan pakai nama apa Pak? Tolong di WhatsApp Pak, nanti saya buka ininya. Oh, pardamaian. Oh, kemarin kan. Wah, kemarin kan mau ngomong kelupaan saya tuh. Pardamaian. Silakan. Wah, ini Pak wartawan kita nih. Silakan. Pak wartawan yang membantu memblow up Pak KC juga dia di nasional ya. Silakan Pak Pardamaian. Shalom, Pak. Shalom. Shalom, Pak Pardamaian. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Pak Paul. Dan semuanya yang hadir di sini. Terima kasih saya dikasih kesempatan ini berbicara walaupun dengan singkat. Mungkin kalau saya ikutin dari kemarin 2 hari yang lalu sampai seminggu yang lalu, artinya saya mohon maaf ini Pak Paul, artinya saya bukannya ini, ya kita harus gimana ya, dari saya lihat dari Pak Paul ini orangnya, saya bilang kemarin kan orangnya apa adanya berbicara, tapi juga Pak Paul. Halo? Yuk. Jadi artinya di sini saya berharap Pak Paul itu maju teruslah mengungkap kebenaran. Saya terlepas dari media. Itu Pak Paul ini dengar semua ini. Saya berbicara ini. Gitu loh. Mari bergerak bersama demi mengungkap. Kan gitu Pak Paul? Betul. Seperti yang saya WA kemarin Bapak, ya. Mungkin ya betul Pak, yang penting fokus Pak, nggak usah jangan geser, fokus. Fokus itu aja. Jadi yang penting fokus Pak, saya setuju dengan Bapak. Jadi mau dia bilang apa, mau orang apa, yang penting fokus. Nah sementara kita terus menyuarakan supaya jangan sampai itu kasus ini lepas dari perhatian masyarakat, karena maunya kan dikubur kan. Terus aku gini Pak Paul, tadi siang kan itu saya dengar itu Pak Saifuddin ada YouTube-nya saya tonton, artinya klarifikasi itu terkait dengan selama ini kan gitu. Jadi saya ambil poinnya,
artinya Pak Saifuddin itu merasa bahwa beliau itu tanda kutip ya artinya ada nggak enak lah kalau saya ambil dari ngomongan beliau. Itu Pak Paul. Ya nggak Pak. apa-apa Pak, biarkan saja tuh Pak. Nanti kan dia akan mengerti bahwa saya tulus sama dia kan. Ya, terus yang kedua, Kalau saya bereaksi nanti salah Pak. Saya harus tunjukkan saya tetap konsisten bahwa saya tulus. Dan nah, kan dari percakapan sehari ini kan udah kelihatan kan ternyata Kamarudin yang bohong kan. Jadi terlepas dari situ Pak Paul, mohon maaf ini Pak Paul, untuk selanjutnya seperti yang saya bilang kemarin itu, artinya saya tetap mengawal kasus ini. Dalam arti mengawal itu saya bukan pengacara ya Pak ya. Ya, sebagai media harus terus monitor Pak, jangan sampai monitor. lepas Pak. Saya bukan pengacara, bukan. Artinya saya bisa masuk di link manapun, bisa. Artinya saya berimbang Pak. Pihak dari Kamarudin, dari Pak Paul. Jadi saya itu istilahnya mengambil titik tengahnya gitu loh. Gimana penyelesaian MTC ini artinya bisa terselesaikan. Jadi bukan kita artinya membahas ini tiap malam, masih ada yang lebih ini lagi. Gitu Cuman loh, hati-hati Pak, karena si Kamarudin itu sudah terang motifnya, udah motif uang dia, dan dia sudah bohong kemana-mana atas kegagalannya dia, kebodohannya dia, lalu dia memframing banyak orang, ya kan? KC mau KC itu dijual sama dia. Jadi begini Pak Paul, ya artinya aku mau sedikit ini, artinya mungkin masih banyak lagi yang antri untuk bicara. Jadi saya mau bicarakan ini di forum yang terbuka ini, mungkin berapa ribu orang yang menonton ini. Artinya saya berharap Pak Paul, artinya apapun itu istilahnya yang dikatakan Pak Kamarudin ataupun dengan timnya beliau, artinya nggak usahlah kita bahas lebihnya ini. Artinya gimana fokus ini gimana? Kalau saya selalu fokus Pak, kita punya tim, kita sambil gali opini dari masyarakat. Tadi yang ini gunanya adalah menggali opini dari masyarakat dan kita mengarahkan opini tersebut juga, Pak. Artinya kita punya misi sendiri di sini dan kita terus jalan, Pak. Kita punya tim yang di lapang, Pak. Cukup kita remote, paham. Kita saling kontak satu sama lain. Makanya kan tadi saya bilang, makanya saya bisa tahu Komisi 3 nggak mau pegang. Ya, ada satu senior ya, seniornya Pak Kapolri, ya seniornya Pak Kapolri, angkat tangan. Kita sudah kontak semua Pak, dan kita tahu ini karena masalahnya kalau kita sentuh Jokowi tumbang, bisa geger Pak. Itulah sebabnya kita menyayangkan. Saya jadi menyayangkan. Gini, Pak. Ini kan kita tidak mau bebaskan KC, kita mau bawa KC ke rumah sakit. Temanya kan itu Pak. Kenapa sampai sulit sekali cuma bawa ke rumah sakit doang? Gitu. Jadi kemarin kan saya sudah hubungi Pak Kamarudin melalui telepon beliau. Beliau mengatakan bahwa tanda kutip ya artinya seperti yang saya bilang kemarin itu kan psikopat. Bapak itu psikopat. Halo, ya kan Pak kan? Artinya saya berbicara dengan Pak Kamarudin bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ini semua artinya saya berimbang ini yang saya bilang tadi kan. Ya, tapi kan dengar sendiri tadi. Tadi Bapak sendiri, Bapak berusaha membela Kamarudin. Tapi dari rekamannya tadi Kamarudin jelas bohong, Pak. Dan dia yang teriak-teriak sumpah serapah semua binatang dari Aceh sampai ke Merauke disebut semua sama dia, Pak. Iya, itu tadi udah saya dengar tadi, Pak. Iya, artinya memang ini yang psikopat, orang psikopat teriakin orang psikopat, maling teriak maling ini, Pak. Jadi ini oke cukup Pak. Biar yang lain ya. Oke, Lisoy. Hati-hati ya. Wartawan hati-hati karena yang bisa jadi wartawan ya karena takut sama Kamarudin juga ya kan. Oke, Lisoy. Ladies first. Lisoy panggilan. Silakan. Ya, salam Pak Paul. Jangan lemes gitu dong. Enggak dong, saya. Enggak lah, Pak. Saya tetap semangat, Pak, bersuara. Pak Paul, biasa. Ya, awalnya waktu Pak Paul bicara tentang pengacaranya ini, saya berpikiran kayaknya Pak Paul ini kok berlebihan banget gitu ya. Saya dalam hati saya begitu, ya kan. Tapi setelah kesini-sini saya lihat ternyata betul apa kata Pak Paul bahwa dia terjun di politik.
menjadi ketua dari partai yang baru itu, yang masih baru ini ya Pak ya, masih baru dibentuk ya. Nah, baru disitulah saya lihat, waduh, ternyata benar juga Pak N26 ini. Saya pikir gitu. Iya, ya. Kalau namanya kasus ini udah diseret-seret ke politik, Pak, waduh saya sih udah nggak percaya. Maaf aja ya, saya udah nggak yakin ketulusannya, ya. Ada udang di balik batu kali, ya. Ya itu loh, Pak. Kemudian yang kedua, saya tadi lihat juga konferensi persnya Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Memang dibuat judulnya itu berita terkini tentang Muhammad KC. Namun bisa dikatakan hanya 20% membicarakan Muhammad KC, keberadaan Muhammad KC, selebihnya itu masalah Pak Paul dan uang gitu. Jadi sangat aneh kita menanti-nanti apa ya yang terjadi berita terkini dengan Muhammad KC. Tahu-tahu nggak ada juga gitu loh. Kita penasaran pingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Karena kan kita sejauh ini yang kita tahu belumlah dibawa berobat. Kan itu yang menjadi target kita saat ini ya Pak ya. Hanya mereka yang memungkinkan punya cara atau punya peluang untuk membawa Pak Muhammad KC ke rumah sakit. Tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa perannya pengacara ini udah sampai di mana kita juga nggak tahu ya. Nah itu kemudian ada statementnya Pak Saifuddin yang saya sangat tidak suka ya. Ada bagian statementnya yang mengatakan begini loh Pak Paul, agak menyindir sih. Saya orang yang melarikan diri ke Eropa sana gitu. Artiannya kan itu ya maksudnya kita tahulah ya itu maksudnya Pak Paul gitu. Nah, saya hitung-hitung ya Pak, waktu kita ketemu di acara di Lembang itu tahun berapa Pak? 2017 apa 2016 ya Pak ya? Kurang lebih 2017 ya. 2017. Bapak ya CS-an lah, sohipan banget lah di situ ya, saya saksikan sendiri. Ya bagus membaptis orang dari tadinya 5 menjadi 7 orang, saya bangga ya. Di situ persahabatan Bapak itu menghasilkan hal yang positif, saya bangga, jujur aja. Nah, kemudian 2017, nggak jauh dari itu, nggak berapa lama dari itu kan Bapak udah berangkat ke Jerman ya Pak ya? Yang teman saya. Saya Januari 2018 saya berangkat. Oh ya, kan nggak lama dari itu Pak, nggak lama dari saya itu kan. besuk Saifuddin kurang lebih pokoknya kurang berapa hari saya besuk Saifuddin. Ya, di betul. Polda. Nah, itu dia. Jadi artinya statementnya Pak Saifuddin Ibrahim itu menurut saya sangatlah tidak mendasar dan cenderung bisa dikatakan nggak benar gitu loh. Ya, kalau Bapak yang saya tahu nggak jauh lah, nggak berapa lama dari itu Bapak pergi ke Jerman, kemudian dalam perjalanan waktu mengurus-ngurus apa segala macam ya, kewarganegaraan. Nah, sedangkan Bapak ini kan yang diadukan siapa itu Pak? Siapa Pak? Siapa yang mengadukan itu yang lagi pas heboh itu tahun 2020 ya Pak? 2021, saya lupa tuh jadinya. 2020 ya Pak ya, 2020. Nah kan antara 2017 yang saya saksikan sendiri Bapak berdua ke 2020 itu berapa tahun gitu loh. Ya. Pak Saifuddin sampai berkata melarikan diri gitu loh. Segitunya. 2021 ya. bulan kemarin April. Oh ya 2021 ya. Tahun ini bulan kemarin. Iya. Tahun ini masih ya Pak ya tahun ini. Nah, di situ Bapak. Saya sudah warga Eropa itu. Iya, ya saya sebelumnya juga tahu kan Bapak sudah menjadi warga, sering saya tanya juga kan, sudah menjadi warga Eropa. Dari mana jalannya melarikan diri? Melarikan diri dari mana? Pernyataannya itu apa?
Ya kan, melarikan diri dari hukum. Hukum apa yang berlaku sama Pak Paul yang notabene adalah warga negara Eropa? Itu sama saja kita mengadukan si Salman Rushdie misalnya. Kan tidak ada bedanya gitu loh. Jadi makanya saya lihat, kok jadi Abi melencengnya jauh sekali dan cenderung sudah membuat cerita yang tidak benar, melarikan diri. Waduh, maksud saya, Pak Saifuddin kan kenal betul, bersahabat dengan Pak Paul ya. Kok saya melihat Pak Saifuddin ini, aduh kayak bukan dirinya lagi loh Pak Paul, bukan dirinya lagi. Ini orang-orang di sekelilingnya ini benar-benar membuat dia ya jauh sekali ya ininya melencengnya saya lihat Pak Paul ya. Nggak mungkin lah gitu loh, nggak mungkin lah nggak tahu seperti apa. Kita kan yang tahu jalan ceritanya seperti apa, mulai dari Lembang itu seperti apa ya, hingga saat ini ya, Pak Paul juga pelayanannya, walaupun di Eropa kita kan banyak merasakan ya. Kalau siapa tadi Pak Sidahagu, siapa itu tadi Sidagu, si Belagu. Si Belagu. Aduh si Belagu aja lah, si Belagu tadi ngomong seperti itu ya. Aduh, ini memang anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Saya pikir gitu. Dia bilang ya nggak buat. Kalau saya jawab rekening ada atau tidak itu sama aja dengan anak TK atau SD kata. Berarti dia lebih bego dong dari anak TK atau anak SD kan gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini kan yang nggak tahu Pak jalan ceritanya seperti apa, tahun ke tahun itu seperti apa gitu ya. Ya makanya saya bilang Pak Saifuddin sangat jauh melencengnya Pak. Waduh, sudah nggak dirinya lagi tuh Pak. Udah ini. Saya hanya berdoa aja lah Pak Paul. Kalau Pak Paul sih masih saya lihat masih ya on track lah ya. Saya tetap respect ya. Dengan iya benar loh Pak. Apa yang saya kenal Bapak di 2017 dengan sekarang nggak ada perubahan yang ini ya, yang melenceng gitu loh. Masih ininya lah. Ya, masih tambah buncit doang. Iya, kalau buncit itu kan karena kebanyakan. Tapi tahun depan udah nggak boleh buncit lagi. Ntar saya dihakimi lagi, nanti bilang pendeta gendut lagi. Iya. Ya itu Pak Paul ya, saya banggalah dengan mudah-mudahan lah Abi ini ya mungkin Pak Paul bisa doa puasa lah khusus untuk Pak Abi ya. Karena saya lihat sih udah nggak dirinya sendiri Pak. Beda jauh dengan yang kita kenal dulu gitu loh. Dan bukan hanya saya loh Pak yang bicara seperti itu, ada banyak teman-teman lama, teman-teman dia yang lama yang akhirnya tersingkir ya. Saya kenal betul lah Pak Paul juga, kalau sebutin satu-satu namanya pasti tahu lah gitu. Ya itulah Pak Paul ya, mungkin kita harus doa puasa lah untuk Abi ya, biar nggak termakan oleh bujuk rayu dan rayuan orang-orang yang sekitarnya yang tidak membawa hal yang positif buat dia gitu loh Pak. Ya Pak ya, itu aja. Oke, terima kasih Kak Liso. Ini tim kita lama nih ya. Kak Liso ini udah bareng sama kita lama nih dari 2016 kali ya. Terus 2015 sorry ya, karena Lembang itu kan 2017 awal ya, Lembang bulan April saya masih ingat itu. Kok April sih Lembang 2017 April ya, betul ya, Lembang itu 2017 April. Nah, Liso ini sama kita ini udah dari 2016 berarti. Luar biasa. Ini sebelum izin Pak Paul, nanti saya potong-potong yang Bu Lisa bicara, saya cantumkan ke YouTube ya. Bagus itu. Boleh, semua YouTube saya Anda boleh potong-potong saudara-saudara. Yang bagus motongnya, yang bagus nggak usah dibureng-burengin ya, tidak pernah akan di copyright lah. Nah, kita boleh semua ya, karena kita memang buatnya dengan kebenaran ya. Kalau kalau itu bisa dipotong bagus, pesan itu nyampe akan bagus buat kita semua. Jadi ya, Pak Saifuddin harus dengar itu Pak yang disampaikan Bu Lisoy. Iya, sebetulnya saling kenal semua saling kenal semua. Malah ada beberapa lagi yang kita nggak boleh sebut namanya ya, karena sudah sempat jadi diburu sama polisi, sempat di DPO, tapi sudah lolos DPO-nya karena sudah ada perdamaian ya, cabut laporan. Oke nih, lanjut dulu nih. Ineka Tunggal Ika, lalu ini Winatan Duru, lalu ke Diaken Jonas. Ineka Tunggal Ika, silakan, karena BH dianggap haram. Silakan. Salam Pak Paul. Shalom Pak Ineka. Waduh, luar biasa channel kita Pak ya. Jadi hari ini Pak, ini tersingkap semua Pak.
Jadi Pak Paul, ini nanti ke depan, ini daily ini Pak, makin hot ini acara Bapak, karena sudah tidak bisa lagi ditutup Pak. Sudah. Sebentar Pak. Ini kok gue denger rica-rica B2. Gue denger rica-rica nih kayaknya udah bau-bau gurih gitu nih. Iya Pak. Jadi yang saya mau sampaikan ke Pak Paul, ya Pak ya, ini tersingkap hari ini. Jadi memang tadi saya lihat kompres seperti yang kata tadi Ibu Liso ya Pak ya. Waduh, fitnah, ancaman. Jadi saya malu Pak, perikat pendeta itu kok ada begini ya Pak ya, punya kepahitan dan kelihatannya dendam sekali dengan channel kita ini, khususnya dengan Pastor Paul. Nah, yang mau saya tanya ke Pak Paul ya Pak, pada saat kita doa fajar Pak hari Minggu, saya mau strike khotbahnya itu gimana caranya ya Pak ya? Nah, jangan, itu kan khotbahnya di Impun Pagi tempat saya. Ya tapi jadi ini Pak, ini orang-orang saya yang ikut saya ini menanyakan ke saya, itu bos gimana itu khotbahnya? Itu gimana ya Pak? Saya jadi beban ini saya Pak. Aduh. Jangan biar dia ada ini, ada relay ya, relay Impun Pagi itu ya. Yang doa pagi kan itu ya. Ini, saya lagi di mobil semua kan ya, ada lihat kan, dengar kan Pak. Memang selama ini kan panutan kita juga kan Pak. Iya, loh itu kan memang salah satu tokoh yang kita ini kan, yang kita tokohkan untuk mendobrak orang-orang Islam ini, beliau ini kan. Jadi yang mau saya tanya Bapak, mungkin saya ada private question untuk Bapak ya. Saya memang, kalau saya pribadi memang ketika dibuka di channel Bapak masalah fairness dari komitmen yang tidak dilakukan oleh mereka ya Pak ya. Tapi mungkin Pak, kenapa hanya faktor itu sampai beliau itu begitu ini loh Pak, punya kepahitan dengan Bapak. Ada menurut Bapak kira-kira gimana ya Pak ini? Ini biar kita tahu Pak. Dan Saifuddin punya pola percaya dengan orang baru, dia lupakan orang lama. Dan itu sudah mendapat kritikan dari banyak orang mengenai hal itu. Dan akhirnya akibatnya apa? Kalau kita emang nggak urusan, karena kan kita kan stand alone. Yang masalah adalah kita kasihan, lagi-lagi ketipu lagi. Nah kita kan bosen Pak dengar Saifuddin ketipu itu udah berapa kali. Nah ini aja ketipu lagi nih sekarang nih. Kita sampai bosen, jangan-jangan duitnya juga sudah habis ketipu sama lawyer ini. Jangan-jangan ya, ini kan bukan tuduhan ya. Makanya waktu kita tanya langsung panik kan. Kita nggak mau ngapa-ngapain, kita cuma nanya doang, masa nanya doang, nggak mau dikasih juga nggak apa-apa, kita juga nggak mau ngejar, karena kan kita sudah percaya nggak boleh ini lagi, cuman kan kalau mau diterusin ya kudu kasih rekeningnya di sini, kudu dibuka. Nah tapi kalau misalnya mengapa begitu, itu sudah lagu lama, kita sudah duga. Makanya saya langsung begitu hari keduanya saya mikir, wah ini kayaknya kita kemarin salah bikin keputusan di Pak Batiar, kita harusnya pakai nama Pak Batiar, terus dari Pak Batiar kita transfer. Nah ini jadi masalah lagi nih. Untung kita kemarin nggak jadi pakai nama Pak Batiar, kalau enggak nih, nah ini si Amin Wijaya nanti mau kasih laporan ini, ruwet lagi nih ceritanya nih. Untung kita kemarin nggak jadi, udahlah. Kalau dia nggak mau ya sudah kita tutup dah, kan gitu kan. Dan bener nggak mau buka, ya udah kita tutup. Benar. Gitu. Jadi kalau menurut saya Pak Paul, di lawyernya Pak, makanya saya kejar terus lawyernya, karena biangnya ini kan dari lawyer. Jadi benar Pak Paul ya. Jadi kelihatannya Pak Saifuddin ini Pak ya mengalami problem ya. Yang rencana beliau ya dengan Febri juga ya Pak ya. Akhirnya sekarang dengan ditutupnya keran ini Pak, mereka sekarang jadi confused sampai bawa-bawa apartemen segala Pak. Ini menurut saya ya Pak ya. Jadi total out sekarang beliau ya, ingin menjual, tapi ya salah, karena di sini kebenaran itu dibelokkan kan Pak. Jadi yang berlaku di sini hukum sosial Pak. Ya ini bukan Tuhan yang menghukum ya Pak ya. Tuhan itu tidak perlu dibela. Di sini hukum sosial loh Pak. Iya, ya ini hukum sosial betul. Jadi memang kita ini kan tontonan sinetron. Makanya saya bilang, kalau si lagu bilang ini dari grup ini kita dapat apa? Dari grup ini kita tambah pinter. Kita dipertontonkan sebuah sinetron, bagaimana meresponi tuduhan dari sahabat kita, sesama kita, saudara kita sendiri, supaya kita jangan bertengkar. Jadi biarkan dia mukul angin, ya kan? Jangan kita respon.
Tetapi kita tahu biang keroknya siapa? Lawyer ya. Kita kejar di lawyer. Ternyata lawyernya kan memang bajingan. Dia mau jual si KC. Itu yang saya bongkar. Lawyernya tambah kejang-kejang lagi. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya semua nggak dapat apa-apa. Ya kan, nggak bisa curang, tetapi kita tetap kita punya tim suluman, kita monitor terus, makanya kita bisa tahu si KC ada di mana di dalam. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah karena sudah di stop, karena secara itu kan harus ada legalitas formal, ada tanda tangan bahwa KC sudah kasih kuasa kepada lawyer bilang nggak ada yang boleh nemuin KC, udah repot, KC masuk perangkap. Makanya saya bilang ini keluar dari lubang singa masuk lubang buaya nih si KC nih. Gara-gara apa? Ya ini gara-gara devil's advocate ini si lawyer iblis ini. Nah, itu ya. Nah, kenapa nih sekarang dia katanya nih ini di live YouTube bilang ditantangin suruh masuk sana. Ya kamu masuk sini, di sini kan penontonnya lebih banyak. Di sana kan penontonnya cuma dikit. Ya masuknya ke sini yang lebih banyak gimana sih? Ini si Yosua Tewu juga. Suruh ke sini lah yang kita penontonnya lebih banyak lah. Ya si Kamarudi mana berani dia masuk sini. Wah, bisa kejang-kejang kejar-kejar gitu ya. Ineka Tunggal Ika. Oke Pak, konkret Pak. God bless you. Ya, lanjut dulu Winata, langsung ke Amin Wijaya. Silakan Winata. Luar biasa, tambah seru. Kita ini padahal harus berhenti, tapi malah nggak berhenti kita nih karena makin rame, makin malam. Lanjut Inata. Mikrofonnya. Ya, salam. Shalom. Ya, Bapak, sebenarnya saya nggak ingin masuk, tapi untuk menanggapi yang Silahagu tadi, Pak. Iya, sebenarnya dia banyak bacotnya doang. Iya. Itu udah ditanyain udah buat apa untuk Indonesia, terlebih yang khususnya kita ini yang minoritas kan. Saya memang ingin menyuarakan tapi nggak ada daya untuk menyuarakan ya. Coba aja itu yang gereja yang ditutup itu, apalagi gereja Nias kan. Ini BNKP yang di Bandung ya. Banyak loh Bapak yang gereja Nias, gereja BNKP daerah Nias itu yang nggak bisa didirikan. Udah ada tanahnya satu di Tangerang itu, nggak bisa berdiri itu. Emangnya dia buat apa? Dia itu orang Nias. Dia ngomong banyak bacotnya tapi nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menjelek-jelekan orang lain. Sementara dari channel Papol ini saya merasa terbantu. Istilahnya kan suara-suara kami yang tidak bisa disampaikan di sini gitu Bapak. Sangat terbantu. Oh, dia orang Nias ya? Nias itu Pak. Oh, belum tahu kita mau garap kampungnya dia tuh di Nias tuh. Ini kemarin Pak Amin Wijaya udah siap mau berangkat nih. Terus kemarin gara-gara SOP kita beresin dulu. Amin Wijaya berhasil menemukan beberapa hal-hal yang tidak baik, langsung kita beresin SOP-nya kita. Kita mau masuk Nias nggak jadi, kita berhenti. Nah, tapi nanti kalau kita SOP-nya udah jadi, semua udah rapi, kita langsung berangkat Nias. Nah, kita mau garap Nias ya. Jadi Lahagu inilah gunanya channel ini ya, untuk membangun kampungmu itu. Kasihan karena ada islamisasi yang hebat sekali di sana dengan memperbodoh rakyat Nias, dan kita nggak terima. Kita mau kirim orang-orang ke Nias, kita mau kirim sembako ke Nias. Ya, nah, dan kita sudah dikasih tanah ya tuh sama Pak Saluku kemarin. Pak Salukunya mana nggak nongol lagi nih Pak Saluku nih. Tapi udah, ini soalnya Pak Ketua Yayasan ada di Frankfurt. Nah, jadi kita belum bisa bertindak apa-apa, belum bisa ketemu yang lain kan, dari Amerika pulang sebentar langsung ke Eropa. Kita ketemu, tapi mudah-mudahan bisa segera berangkat. Iya Bapak. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya.